Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini tantang problem kita juga. Muhammad Abduh kalau tidak salah pernah memberikan statement, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu ditutup oleh umat Islam sendiri. Jadi wong Islam tapi wedi karo Islam. Itu namanya gerakan Islamofobi. Kalau bahasa di kampus itu gerakan demonologi Islam. Jadi memproyeksikan Islam itu seperti monster, hantu, Pak, yang menakutkan. Itu. Jadi gerakan Islamofobi. Jadi Islamofobi itu kan kebencian terhadap Islam, ketakutan terhadap Islam, sehingga muncul kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini. Apalagi media, 90% media di Indonesia dikuasai 9 naga. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Media ini adalah alat untuk mengendalikan informasi, membangun opini, mempengaruhi massa, menggerakkan massa, kemudian menjatuhkan musuh. Media memiliki peran penting dalam pertarungan ideologi. Musuh-musuh Islam tidak hanya melancarkan perang melalui fisik terhadap kaum muslimin, mereka juga melancarkan perang melalui media. Apalagi media mainstream di Indonesia dikuasai 9 naga. Nah, ini mereka menyebarkan propaganda untuk menyesatkan opini masyarakat dalam rangka mendiskreditkan Islam dan kaum muslimin. Ini yang terjadi, Pak. Makanya ini PR juga bagi kita. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Yahudi Theodor Herzl, dia memberikan statement, kalau ingin menguasai dunia dalam era kekinian, zaman now, kuasai media informasi, kuasai kekuatan lobby, dan kuasai public relation. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Theodor Herzl, apa yang disampaikan Theodor Herzl itu benar-benar sudah diamalkan, dipraktekkan oleh hampir 5.000 orang Yahudi yang ada di Indonesia. 5.000-an, Pak, orang Yahudi di Indonesia ini sudah menguasai itu. Media informasi sudah dikuasai, baik Yahudi Amerika maupun Yahudi Cina. Kemudian kekuatan lobby sudah, kemudian juga public relation sudah. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, 5 tahun ke depan ini umat Islam harus menguasai itu. Media informasi, kekuatan lobby, dan public relation. Umat Islam Indonesia harus menguasai itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, apa sih tujuan gerakan Islamofobi itu? Apa? Untuk mempersempit ruang gerak umat Islam. Itu. Makanya kan jual yang dijual pertama Islam anti NKRI, Islam garis keras, Islam radikal, Islam teroris. Ya kan jualannya kan itu, Pak. Yang dijual, yang dimunculkan oleh media mainstream seluruh Indonesia seperti itu. Islam anti NKRI, Islam anti Pancasila, Islam teroris, Islam radikal, Islam garis keras. Terakhir karena tidak ada lagi sudah Islam khilafah. Tidak ada lagi yang dijual, ya kan? Jadi ini, Pak. Jadi semua akhirnya umat Islam ketakutan, ya kan? Ini yang terjadi. Jadi tujuannya itu untuk mempersempit ruang gerak umat Islam. Yang kedua, peluang menumbuhkan musuh Islam dari luar dan dalam Islam sendiri terbuka lebar. Yang ketiga, dari luar Islam koalisi mudah digalang. Yang keempat, akhirnya digerakkan operasi deception. Itu operasi intelijen, deception. Jadi disusupkan, masuk di tengah-tengah internal umat Islam. Mereka akan melakukan, artinya kerja di kalangan musuh. Itu yang kita lihat di Indonesia. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, gerakan demonologi Islam atau Islamofobi ini mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini sudah tidak ada lagi, insya Allah, ya kan? Karena kita tahu, Pak, di belakangnya itu ada Cina, ya kan?
semuanya di belakangnya Cina. Ya, yang muncul itu kan boneka-bonekanya saja, ya kan, boneka. Tapi semua penggeraknya adalah Cina. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, karena waktunya terbatas, lemahnya umat Islam di Indonesia ini bukan karena kuatnya orang kafir, tapi karena terlalu banyak orang-orang munafik. Ini. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini persis analisis yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau sudah Islam itu berbenturan dengan kekafiran, rata-rata umat Islam itu terpecah jadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, Taifah Mukhalifah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa Taifah Mukhalifah? Kelompok umat Islam bantu orang kafir untuk menghancurkan Islam dari dalam. Mungkin bapak ibu tanya, kok nemen-nemen? Iya bu, pak, karena di belakangnya ada min amplopi bin fulus. Jadi kelompok umat Islam bantu golongan kafir untuk menghancurkan Islam dari dalam. Pak, bu, berapa biayanya untuk itu tadi? Saya hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 kemarin, bulan Maret kemarin, awal bulan Maret, alhamdulillah saya langsung bertemu Habib Muhammad Rizik Syihab di kediaman beliau. Beliau menginformasikan biaya untuk adu domba umat Islam di Indonesia ini 20 triliun, gak tanggung-tanggung. DP-nya 1,5 triliun, masih ada 18,5 triliun. Itu loh pak, biayanya. Bahkan sampai kasus Pilkada DKI itu kan, kenapa siapa Pak Mas Yakut Kumas, ya, Ketua GP Ansor, kenapa kok begitu all out membantu Ahok, mendukung Ahok? Tidak tahunya saya dapat info langsung dari Habib Muhammad Rizik Syihab, karena ternyata sudah disiapkan sama Ahok rumah di Condet Jakarta seharga 25 M. Makanya mereka sampai akhirnya CS-nya surah Al-Maidah ayat 51 sudah expired, kadaluarsa. Ini yang ngomong kiai pak, astagfirullah, gara-gara 20 rumah seharga 25 M. Bahkan Ahok kalau menang melawan Anies ditambah lagi 25 M, berarti 50 M. Makanya sampai berani ngomong surah Al-Maidah ayat 51 itu kiai siapa namanya lupa, pokok jajarannya CS-nya Pak Yakut Kumas itu. Surah Al-Maidah ayat 51 expired. Nah ini loh pak. Jadi sekali lagi, kemudian yang kedua kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Taifah Muqaddilah, yaitu umat Islam, kelompok umat Islam duduk manis, tidak mau berjuang pak, karena takut resiko. Karena kalau berjuang itu kan ada resiko, dia takut resiko, duduk manis, tidak mau berjuang. Tapi realitas di lapangan, dia ini jadi penggembos perjuangan kaum muslimin. Ini banyak atau sedikit di Indonesia pak? Banyak. Nah kelompok yang ketiga itu At-Taifah Al-Mansurah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Ki Ageng Gripik ini semuanya dijadikan oleh Allah menjadi At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah, kelompok yang dimenangkan oleh Allah. Kenapa? Mereka dipersiapkan oleh Allah untuk membela al-haq, kebenaran, membela adinul haq ini. Itulah At-Taifah Al-Mansurah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk At-Taifah Al-Mansurah ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah. Jadi sekali lagi, lemahnya umat Islam bukan karena kuatnya orang kafir, tapi karena terlalu banyak orang munafik. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa melihat sendiri bagaimana mereka melakukan kecurangan yang masif sekali. Ini kan orang-orang munafik itu pak, kecurangan masif sekali. Bahkan mereka menyebarkan riswah. Nah ini tuh di belakang apa namanya, di belakang kereta api itu pak, di Rampal itu, ya Allah, itu serangan fajarnya itu pak, kalau satu rumah 5 ya 500.000, ya kan. Kalau satu rumah itu 10 orang ya
Ya 1 juta. Jadi itu serangan fajarnya luar biasa. Bahkan bapak ibu mungkin sudah lihat itu jadi viral itu. Itu serangan fajarnya belikan karpet masjid. Ya kan? Belikan karpet masjid. Tidak tahunya marah dia karena tidak ada yang milih. Akhirnya takmir masjidnya gowo hanya di sampai seperti itu, Pak. Jadi riswah, suap, Pak, Bu, Rasulullah menegaskan yang menyuap, yang menerima suap sama saja masuk neraka, ya kan? Walaupun cuma 100.000 aja dijopo, ya, buang kayak nomor, ya kan? Nah ini, Pak. Yang menyuap dengan yang menerima suap itu neraka, kata Rasulullah. Nar. Jadi 5 tahun ke depan kita mencoba untuk menyadarkan umat ini, Pak. Saya kira gitu. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu terbatas.